Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ustazah, jika yang lalu kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, maka hari ini kita akan sambung pembahasan kita, yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat. Untuk operasi hitung bilangan bulat, terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, operasi penjumlahan. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, perhatikan contoh di bawah. Hitunglah penjumlahan dari A 4 dan 5, B 5 dan minus 2, C minus 3 dan minus 4. Untuk menyelesaikannya, pada contoh soal pertama yaitu penjumlahan 4 dan 5. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Untuk penjumlahan menggunakan garis bilangan, kita akan mulai dari titik 0 sebagai titik pangkal. Kita melangkah 4 satuan ke kanan, dilanjutkan dengan 5 satuan ke kanan. Hasil penjumlahannya adalah jarak dari titik 0 ke posisi terakhir, yaitu 9. Yang kedua adalah penjumlahan dari 5 dan minus 2. Untuk menyelesaikan persoalan berikut, kita akan menggunakan garis bilangan. Seperti contoh sebelumnya, kita akan mulai dari titik 0 sebagai titik pangkal. Dari titik 0, kita melangkah 5 satuan ke arah kanan. Kemudian melangkah 2 satuan ke arah kiri. Sehingga hasil penjumlahannya adalah jarak dari titik 0 ke posisi terakhir, yaitu 3. Kemudian untuk contoh yang terakhir adalah penjumlahan antara minus 3 dan minus 4. Untuk penjumlahan minus 3 dan minus 4, kedua bilangan bulat tersebut adalah bernilai negatif. Maka, kita akan mulai bergerak dari titik 0 sebagai titik pangkal. Dari titik 0, kita melangkah 3 satuan ke arah kiri. Kemudian, melangkah 4 satuan ke arah kiri. Sehingga, hasil penjumlahannya adalah jarak dari titik 0 ke posisi terakhir, yaitu minus 7. Anak-anak ustazah, dari contoh di atas, maka dapat kita simpulkan jika bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Jika bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jika bilangan positif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif atau negatif. Jika bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Namun, jika bilangan positif lebih kecil dibandingkan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga merupakan bilangan bulat. Contoh, 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2 dan 9 adalah bilangan bulat, sehingga hasil penjumlahannya yaitu 11 juga merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua,
minus 11 ditambah minus 9 sama dengan minus 20. Minus 11 dan minus 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahannya yaitu 20 juga merupakan bilangan bulat. Jadi, penjumlahan dua bilangan bulat atau lebih akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Yang kedua, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, yang pertama, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Ketika 5 dan 7 ditukar menjadi 7 ditambah 5, maka hasilnya akan tetap 12. Jadi 5 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 5 sehingga hasilnya menjadi 12. Contoh kedua, 7 ditambah A sama dengan minus 3 ditambah 7. Berapakah nilai A? Dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran, maka 7 ditambah A itu sama dengan minus 3 ditambah 7. Sehingga nilai A adalah minus 3. Contoh ketiga, minus 4 ditambah minus 5 sama dengan minus 9. Karena ini merupakan sifat komutatif, maka minus 5 ditambah minus 4 juga sama dengan 9. Jadi, minus 4 ditambah minus 5 sama dengan minus 5 ditambah minus 4, yaitu hasilnya sama-sama minus 9. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap bilangan bulat, A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Contoh, minus 5 ditambah 7, kemudian ditambah 8. Maka, kita harus menyelesaikan perhitungan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga minus 5 ditambah 7 adalah 2. Sehingga menjadi 2 ditambah 8 sama dengan 10. Hal ini juga berlaku jika minus 5 ditambah 7 ditambah 8. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu jumlahkan 7 dan 8. Sehingga 7 dan 8 jika dijumlahkan hasilnya adalah 15. Jadi, jika minus 5 ditambah 15, maka hasilnya adalah 10. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa minus 5 ditambah 7 ditambah 8 adalah sama dengan minus 5 ditambah 7 ditambah 8. Contoh kedua, 8 ditambah 4 ditambah B sama dengan 8 ditambah 4 ditambah minus 2. Berapakah nilai B? Maka, dengan sifat asosiatif, nilai B adalah minus 2. Contoh ketiga, minus 3 ditambah minus 6 ditambah minus 5, maka kita selesaikan kelompok yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu minus 3 ditambah dengan minus 6, sehingga menghasilkan minus 9. Jadi, minus 9 kita jumlahkan dengan minus 5, sehingga hasilnya adalah minus 14. Hal ini sama jika kita lakukan minus 3 ditambah minus 6 ditambah minus 5. Kita harus selesaikan kelompok yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu minus 6 dan minus 5. Sehingga minus 6 dan minus 5 jika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah minus 11. Jadi, jika minus 3 ditambah dengan minus 11 akan menghasilkan minus 14. Maka,
Minus 3 ditambah minus 6 ditambah minus 5 sama dengan 3 ditambah minus 6 ditambah minus 5. Yang keempat, unsur identitas penjumlahan. Untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contoh yang pertama, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Minus 10 ditambah 0 sama dengan minus 10. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi, penjumlahan suatu bilangan dengan 0 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 0 disebut unsur identitas penjumlahan. Yang kelima adalah sifat inverse atau lawan. Lawan atau inverse dari A adalah minus A. Contoh, tulislah inverse dari 5. Maka dapat kita selesaikan melalui garis bilangan. Jika yang dituju adalah 5, inverse dari 5, maka kita akan bergerak dari titik 0. Dari titik 0, kita melangkah 5 satuan ke arah kanan. Maka hasilnya adalah positif 5. Karena dia berlawanan, maka kita bergerak ke arah yang berlawanan dengan jumlah yang sama. Jika kita tadi sudah bergerak dari titik 0, melangkah 5 satuan ke kanan, maka kita juga akan bergerak dari titik 0, melangkah 5 satuan ke kiri, sehingga menghasilkan negatif 5. Jadi, inverse dari 5 adalah negatif 5. Operasi bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku. Yang pertama, A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. Yang kedua, A dikurang minus B sama dengan A ditambah B. Yang ketiga, minus A dikurang minus B sama dengan minus A ditambah B. Yang keempat, minus A dikurang B sama dengan minus A ditambah minus B. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, 8 dikurang 5 sama dengan 8 ditambah minus 5 sama dengan 3. Yang kedua, minus 1 dikurang 4 sama dengan minus 1 ditambah minus 4 sama dengan minus 5. 9 dikurang minus 5 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Anak-anak Ustazah, sekian materi kita untuk hari ini. Selanjutnya, ada latihan 2 yang terdiri dari 2 soal. Silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang tidak paham, silahkan tanya kepada Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.